Rope kan datangnya kayak ndak diundang kok jelangkung sak maune dhewe. Kalau ada air dari laut naik itu tenggelam. Kita bikin rumah lagi itu atap kita bikin lantai. Rono-rono carane kok ning banyu terus saiki ya berhubung ya piye wis carane mapan ning kene. Jadi udah tenggelam rumah 2. Mati urip kan ning tambak gitu. Udah 54 tahun. Kalau saya dari kecil Mbak sudah di kampung sini. Itu tahun 82 ya. Ini area kan tambak. Ini sungai ini masih tambak. Kan dulu pelabuhan itu kan kapal standar di tengah. Jadi kepengen kapal standar di pinggir, ini dibuat waduk pembuangan lumpur dari Tanjung Mas. Akhirnya semua tambak diratain, dikeduk dalam, terus dikasih lumpur buat tanah yang di sana biar dalam toh. Nah, akhirnya dulu di sini kayak padang pasir Mbak. Ya, itu lapangan sepak bola ada 3, sampai ada 3 di sini. Sekarang nggak ada. Sekarang sudah jadi lautan lagi. Kecil belum terkena dampak rob Mbak. 2005 itu masih bagus Mbak. Dataran masih tinggi semua. 2011 Plus itu mulai tinggi. Ya, air robnya sudah mulai tinggi. 2011 sampai sekarang ini makin tambah parah tingginya. Saya itu bikin rumah tahun 2025 ini toh udah 3 kali. Kita bikin rumah lagi itu atap kita bikin lantai. Jadi udah tenggelam rumah 2. 4 meter kalikan 2, pondasinya itu 1 meter kalikan 2. Hampir 20 meteran berarti. Ya untuk saat ini ditinggikan Mbak, tapi masih rendah sih. Aslinya ya pengennya ditinggikan, Bang. Kendalanya kan di finansial itu Mbak, yang belum bisa mencapai pembangunan tersebut. Jadi ya intinya bersabar. Kalau ada bantuan ya kita cari sendiri. Udah lama kayak gini tuh ya. Nanti hilangnya sekitar jam 9-an surut. Rope kan datangnya kayak ndak diundang kok jelangkung sak maune dhewe. Song rumah ibu. Ya biasanya sini kalau ndak ini kan ibaratnya kayak kontrak lah, kalau 3 tahun 2 tahun itu biasanya harus meninggikan. Saya tinggal di sini itu 75 masih sini kosong semua, sampai jalan Atri itu kosong. Nah, saya di sini 75 itu saya aslinya kan dari Demak. Itu tidak ada banjir. Jadi sini itu masih tanggulnya masih tinggi. Nah, kalau banjir itu ya saya alami sampai tahun 2000. 2000 sampai sekarang. Kalau ada air dari laut naik itu tenggelam. Ini salah satunya rumah yang kena air pasang dan akibat penurunan tanah
yang awalnya dari 5 sampai 10 sekarang 15 sampai 20. Alhamdulillah seiring waktu karena pemerintah sudah respon positif, telah dibangun namanya Protek. Ini sudah berkurang, hanya beberapa yang seperti ini. Karena di belakang sana ada namanya Protek Sitpel yang untuk penanganan air pasang dan gelombang agar supaya air laut tidak bisa masuk di pemukiman seperti ini. Kalau sedihnya itu enggak sedih. Kita kan sudah terbiasa dengan alam ya. Udah gelombang, air pasang itu udah biasa. Paling sedih itu kalau di waktu musim kemarau enggak ada hasil. Enggak, kalau saya tidak ada sedihnya Mbak, malah senang saya tinggal di daerah Tambak Rejo ini Mbak. Walaupun tergenang air rob, itu saya sudah terbiasa lah dengan segala cuaca di sini, jadi tidak ada rasa sedih, kita enjoy aja Mbak. Kalau saya pribadi ya peninggian jalan itu utama Mbak, tapi lebih utama lagi kita kembali ke drainase. Air kan biasanya kalau drainasenya lancar, kemungkinan besar air itu tidak bisa menggenangi pemukiman. Ya kalau saya pribadi drainasenya lah yang didahulukan daripada ditinggikan. Kalau Bapak kan rumahnya tinggi ya. Kalau ditinggikan itu enggak apa-apa. Karena kan itu kamu pribadi ya. Kalau pribadi rumahku kan udah tinggi banget ya. Dari jalan raya itu sekitar ada 1,5 meter. Berarti kalau ditinggikan paling 30 lah. Kan masih aman. Kalau punya Pak David kan rata ya. Kalau ditinggikan pasti masuk. Air pasang itu kan rembes. Pasti masuk ke rumah Pak David. Pak Yadi dulu punya angan-angan. Kenapa ya? Kok akhirnya abrasi. Sebenarnya dulu nggak sampai berpikir gimana toh. Penting kita hijau, yang tahu kan yang Apisenia Mbak ya, atau Brayu. Yang Rijopora kan belum tahu ya, karena toh kita akhirnya membentuk kelompok tahun 2011, kita studi banding ke Tapak di Masaun. Sana itu ada namanya kelompok mangrove Perenja. Akhirnya kita bisa, gampang toh, cuma gini toh aku lah. Terus kita akhirnya bikin pembibitan sampai sekarang. KPL Camar itu kepanjangan dari kelompok cinta lingkungan, cinta alam mangrove, asri dan rimbun. Kita berdiri di tahun 2 Desember 2011. Camar tersebut adalah yang dilakukan untuk melengkapi program CSR tersebut, yaitu untuk membudidayaan mangrove, karena tanaman mangrove itu adalah spesifik yang untuk bisa mengurangi abrasi ataupun erosi yang melanda di desa Tambak tersebut. Nah, disitulah kami hadir dan kita 100% untuk melengkapi dengan adanya misi dan visi KPL Camar, yaitu yang pertama untuk membantu kegiatan pemerintah dengan adanya menggugurkan Kota Semarang, khususnya di Kota Pesisir. Dan yang kedua yaitu untuk membantu kegiatan akademisi yang salah satunya dapat program dari universitas, yaitu mengacu pada lingkungan. Luasan hektar itu ada 2,5 hektar, tapi dengan adanya di tahun 2023 karena ada kerusakan, karena itu dilakukan oleh alam ya, jadi kita nggak bisa menyalahkan kehilangan sedikit lahan penanaman. Ekowisata kita masih tinggal 1 hektar, tapi dengan adanya untuk mengembangkan lebih lanjutnya, alhamdulillah kita sudah menciptakan lahan konservasi, walaupun itu bukan lahan milik Camar. Untuk saat ini lahan Camar, konservasi Camar itu ada 7,5 hektar. Dengan adanya mangrove sekarang bukan hanya untuk penguatan abrasi, dia bisa dijadikan salah satu bahan makanan, minuman, ataupun yang
bisa mendukung dengan adanya program pemerintah bisa menjadi ekowisata. Ini adalah tugas kami dari kelompok Camar. Teman-teman semuanya, kami punya kegiatan penanaman dan monitoring evaluasi. Kami selaku kelompok Camar tidak hanya menunggu bola untuk penanaman lalu bisa memanfaatkan atau berupaya membuat bibit, hasilnya bisa untuk menghidupi anggota kami dan kelompok kami. Masukkan polybag, lumpur dalam polybag, lalu setelah dimasukin lumpur di atas seperti ini. Setelah di lumpurnya dimasukkan propagul atau buah mangrove. Ini jenisnya propagul yang buah mangrove-nya kita seperti ini. Akhirnya dalam kisaran 1 bulan 15 hari bisa tumbuh seperti ini, Mas. Ini. Kalau yang ini jenisnya Avicennia tadi. Sedikit boleh menyampaikan bahwa yang bisa untuk dibuat makanan selain untuk buahnya seperti ini tadi ada teman-teman yang merasakan ini yang buahnya Avicennia. Kalau membuat keripik daun mangrove, ambilnya yang seperti ini. Dulunya kan bapak-bapak Camar, itu bapak-bapak yang mengelola itu mangrove. Lah mangrove itu kan ada buahnya, Mbak. Ada daunnya, ada buahnya, ada akarnya untuk perwarna batik. Lah buahnya itu, daunnya itu bisa dibuat keripik mangrove. Dan sudah berjalan sampai 2016 sampai sekarang itu berjalan lancar. Dan Merah Delima berdiri tanggal 14 September tahun 2016. Belajar dari bapak-bapak itu terus digabungkan menjadi kelompok itu namanya Merah Delima. Artinya itu menanti cerah di lingkungan mangrove. Yang mendorong itu ya pokok ingin maju lah, ingin maju. Kan sekarang zamannya sudah canggih ya, Mbak ya. Memang seusia aku itu zaman ibu-ibu seusia aku dulu kan jadul ya, Mbak. Nggak tahu apa-apa, belum ada Camar tuh ngertinya ya tongkrong di rumah, nggak tahu apa-apa. Semenjak ada Camar terus bisa ada masukan. Oh, betul ya. Untuk mengacu pada saat ini itu mengacunya ke penanaman ya. Jadi membantunya pemerintah di sini jujur dia untuk membeli bibit yang kita budidayakan dan kita disuruh untuk menanamnya di sini dan untuk merawatnya. Alhamdulillah dengan adanya amanah tersebut kita sudah jalankan dari nol sampai dengan Z menjalankan amanah tersebut. Dan kita tidak luput dengan adanya hanya selaku menanam. Jadi kita harus bertanggung jawab ya adanya yang namanya monitoring. Monitoring itu kita awali dari 1 minggu, 1 bulan, dan 3 bulan. Setelah program yang namanya monitoring itu masih ada program yang namanya penyulaman. Penyulaman itu mengganti bibit yang mati dengan bibit yang baru. Nah, dengan adanya di situ kita ingin mengembalikan jumlah dari penanaman yang awal. Dengan adanya tanggul yang namanya kegiatan pemerintah, dengan adanya tanggul laut yang pertama untuk positifnya yaitu untuk bisa menanggulangi air pasang yang mau mengenai pemukiman. Tanaman konservasi kita itu ada di luar dari tanggul yang pemerintah buat. Tapi dengan adanya di situ karena tanggul itu salah satunya adalah yang untuk negatif, yang paling fatal adalah mengenai ombak yang balikannya itu untuk menggerus ataupun abrasinya itu sangat besar. Nah disitulah yang sedikit untuk membuat sedikit rusak dengan adanya mangrove-mangrove yang ada di konservasi kita. Kemarin aku mendapat kabar dengan adanya tanggul raksasa yang untuk dijadikan program oleh Pak Prabowo. Seandainya dibangun di luarnya konservasi, berarti bisa menyelamatkan mangrove-mangrove yang kita lindungi. Seandainya dibuat di
dalamnya konservasi, berarti konservasi kita tidak ada pengamanan untuk dari terpaan gelombang. Pemerintah itu mengetahui secara detail memang benar-benar Tambak Rejo ini dengan adanya setiap harinya dihantui oleh air-air pasang. Ya sebenarnya nggak mengacu. Dulu yang lebih fatal karena posisi air pasang itu belum cor-coran. Itu malah lebih menyedihkan karena banyak anak-anak yang mau berangkat ke sekolah, yang mau beraktivitas kerja, itu banyak terpeleset. Tapi sekarang adanya kepedulian pemerintah yang awal sudah membuat jalan infrastruktur ini cor, dan alhamdulillah. Tapi sekarang dengan adanya cor tersebut juga sudah dikenai oleh air pasang, akhirnya pemerintah pun akan ambil tindakan. Menanam itu untuk semuanya ya Mbak, untuk lingkungan ya, terutama untuk menjaga lingkungan kita. Lingkungan kita rawan banget, kalau nggak dibantu dengan lingkungan itu mungkin habis. Nah masalah rezeki kan itu yang ngatur yang di atas ya, itu mengikuti. Nggak harapannya harus engkau gini so untuk ini, enggak. Itu tujuannya melindungi dulu, melindungi lingkungan Tambak lah. Lingkungan kita, soalnya lingkungan kita dulunya kan enak Mbak, lautnya tuh jauh ke sana, tanaman buahnya, sekarang abrasi tinggal habis segitu. Masa aku kecil nak main ke lautan, laut ada tirangannya, bagus, ada kerang-kerang buahnya. Sekarang habis malah sampai kampung, kalau nggak ada bantuan penghijauan mangrove itu parah. Harapan saya ya semoga istilahnya pemerintah pada pedulilah sama desa Tambak Rejo, terutama mengatasi rob itu Mbak. Maunya Tambak Rejo ya kayak kampung yang lainnya lah, enggak kena rob, jalannya bagus, bisa maju kayak kampung-kampung yang lainnya gitu loh. Rono-rono carane kok ning banyu terus saiki ya sebelum ya piye wis carane mapan ning kene, halamane wis mati urip kan ning Tambak tuh.